Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian semua untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi pendapat. Karena berbagi itu indah dan berbagi itu nggak harus selalu materi. Jadi buat kalian semua yang mau ikut berbagi bisa tulis di kolom komentar. Untuk topik obrolan kita di sore hari ini saya ingin ngangkat satu topik mengenai pakan silase. Ya walaupun pasti banyak yang nggak sependapat, tapi makin banyak pendapat saya akan semakin senang karena bisa memperkaya wawasan kita sebagai peternak kecil. Sebelumnya saya mau sedikit cerita biar obrolannya nyambung dan kalian juga nggak salah dalam memahami dan menafsirkan dari obrolan kita kali ini. Semoga saja dari obrolan kita kali ini ada manfaat yang bisa diambil serta bisa membuat kita lebih bijak dalam menerima segala bentuk informasi di era digital ini. Jadi ini pengalaman saya kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu. Domba saya ada satu yang beranak dan anaknya mati dengan posisi bali atau ari-arinya itu masih ketinggal di dalam. Selama 2 hari dia nggak keluar si ari-arinya. Jadi ya terpaksa manggil mantri hewan walaupun sedikit mahal, tapi ya nggak masalah lah, yang penting dombanya bisa selamat. Sebenarnya bukannya nggak bisa buat ngeluarin itu bali sendiri ya, tapi karena saya pikir terlalu beresiko dan memang itu bukan bidang dari kerjaan saya. Kalian jangan berpikir kalau domba saya itu mati karena pakan silase, enggak ya. Di sini domba saya memang nggak dikasih pakan silase. Bukannya nggak mau ngasih pakan silase, tapi memang karena bang pakan saya ini belum mendukung karena untuk posisi rumputnya sendiri masih kurang-kurang, boro-boro buat disilase, buat pakan dikasih langsung aja masih kedodoran. Selama menanganin domba saya yang nggak keluar ari-arinya, sekalian sambil sharing, sambil ngobrol, mumpung ada mantri hewan, saya pikir ini kesempatan buat nanya-nanya masalah peternakan domba atau masalah penyakit-penyakit domba serta pakan. Alhamdulillah dapat pak mantrinya yang welcome, mau berbagi, bahkan dia ngasih tips-tips serta dia sedikit cerita kalau beberapa hari ke belakang itu katanya habis nanganin domba yang keracunan pakan di desa sebelah. Ya saya pikir sih tadinya karena dia bilang keracunan pakan kemungkinan dikasih daun apa itu namanya, daun gamal atau apa yang mengandung sianida itu. Kata Pak Mantri dia nggak ngegunain pakan ijoan atau pakan segar, tapi dia menggunakan pakan silase. Ya makin bingung lagi saya, bukannya itu bagus Pak pakan silase untuk domba dan kambing. Kok bisa sampai keracunan kayak gitu? Oh iya lupa, barangkali kalian ada yang mau bantu saya untuk like, komen, subscribe, serta share. Sebenarnya bukan silasenya yang jadi masalah kata Pak Mantri. Kemungkinan besar itu dari proses pembuatan silasenya ada hal yang nggak benar atau kurang tepat yang mengakibatkan silasenya itu basi atau busuk kemungkinan. Jadi si domba keracunan. Terkadang memang sesuatu yang bagus itu bisa jadi bumerang jika kita tidak tepat dalam pemakaian ataupun pembuatannya. Jangankan cuman silase, obat sakit kepala yang biasa kita minum tuh, itu kan udah jelas quality controlnya. Itu pun kalau kita penggunaan dosisnya nggak tepat, bukannya nyembuhin malah jadi racun. Ini saya bukan bermaksud untuk nakut-nakutin kalian yang mau menggunakan pakan silase, tapi menurut saya lebih teliti dan lebih berhati-hati serta quality controlnya lebih ditingkatkan saat pembuatan silase, agar tujuan dari silase kan untuk meningkatkan dari nilai gizi, tapi jangan sampai karena keteledoran kita dan kurang berhati-hati saat proses pembuatan yang mengakibatkan jadi racun buat domba-domba kita. Selalu ingat kalau mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sama satu lagi, tetap bijak dalam menyerap informasi. Jangan semua informasi itu ditelan mentah-mentah. Oke? Mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.